Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uun Unaya dengan NIM 1914218 semester 6 jurusan Perbankan Syariah A. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perkaitan arbitrase pada mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MM untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Baiklah, topik yang kita bahas yaitu ada yang pertama para pihak dalam perjanjian arbitrase, dan yang kedua ada sifat perjanjian arbitrase, yang ketiga ada bentuk perjanjian arbitrase, dan yang keempat ada isi perjanjian arbitrase. Sekarang topik pembahasan yang pertama yaitu ada para pihak dalam perjanjian arbitrase. Nah, secara sederhana, arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dengan mencapai satu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Nah, persyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak pembuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase yang disebut arbitration clause atau arbitration agreement, dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian sengketanya. Jadi, para pihak dapat menentukan sepakat agar penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan resmi, tetapi akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa swasta yang bersifat netral, yang lazim disebut wasit atau arbitrase. Nah, kalau begitu jelas terlihat di mana letak perjanjian arbitrase. Letaknya bukan pada masalah pelaksanaannya perjanjiannya, tapi mengenai penyelesaiannya, yaitu perselisihannya. Perjanjian ini, jika pada perjanjian bersyarat yang lazim juga disebut konteks trust binding. Pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian digantungkan pada suatu kejadian atau perbuatan di masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 1233 KUH Perdata yang menentukan adanya dua sumber perkataan arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Jika dikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 3 dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa yang pertama yaitu ada klausa arbitrase yang tercantum dalam satu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Nah, tanpa adanya perjanjian arbitrase, maka dengan sendirinya tidak ada kewenangan arbitrase. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa adalah arbitrase yang telah dipilih dan ditetapkan para pihak. Apakah arbitrase nasional ini atau arbitrase internasional, arbitrase institusional, ataukah arbitrase ad hoc? Pembahasan selanjutnya yaitu ada sifat perjanjian arbitrase. Nah, sifat perjanjian arbitrase ini ada dua. Yang pertama yaitu ada perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang terpisah. Jadi perjanjian arbitrase baik berupa klausula arbitrase, yaitu arbitrase klausula merupakan akta kompromi, merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian atau kontrak komersialnya. Sifat keterpisahan perjanjian arbitrase dari perjanjian atau kontrak komersialnya ditegaskan dalam pasal 10 huruf H UU AAPS yang menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan antara lain berakhir atau batalnya perjanjian pokok sebelum berlakunya UU APS. Nah, sifat perjanjian arbitrase apakah merupakan perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri dari perjanjian atau kontrak komersial yang disikapi secara beragam oleh para ahli hukum. Nah, beberapa ahli hukum memandang perjanjian arbitrase merupakan perjanjian asesor dari perjanjian atau kontrak komersialnya.
Yang kedua yaitu ada sifat-sifat lain dari perjanjian arbitrase. Nah, selain sifat keterpisahan dari klausula arbitrase dengan perjanjian di mana klausula arbitrase tersebut tercantum, perjanjian arbitrase juga memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang HAPS, yaitu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan yang pertama yaitu meninggal salah satu pihak, yang kedua bangkrutnya salah satu, dan yang ketiga inovasi, keempat insolvensi salah satu pihak, yang kelima pewaris, keenam berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, dan yang ketujuh bila mana pelaksanaan perjanjian pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, atau yang terakhir yaitu berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok tersebut. Sekarang yaitu bentuk perjanjian arbitrase. Nah, dalam pasal 7 sampai 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun dalam konversi internasional dikenal dua bentuk klausa arbitrase, yaitu yang pertama pactum de comportendo, yaitu agreement to sublim future dispute to arbitration, atau lazim dinamakan klausula arbitrase. Nah, sebagian bagian tak terpisah dari kontrak utama yaitu principal agreement dan yang para pihak. Yang kedua ada acts to compromise, agreement to submit existing disputes to arbitration, atau secara singkat disebut dengan subsumis agreement. Nah, yang terakhir yaitu ada isi perjanjian arbitrase. Nah, isi perjanjian arbitrase mencakup hal-hal sebagai berikut ini. Yang A yaitu ada komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase. Yang B ada ruang lingkup arbitrase. Yang C bentuk arbitrase. Yang D ada aturan prosedur yang berlaku, dan D tempat dan bahasa yang digunakan. Yang E pilih hukum substantif atau material yang berlaku. Yang terakhir yang F yaitu stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.